Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pejuang salat, para pemakmur rumah Allah, ya mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini Allah berikan celah, peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dengan 4 rakaat salat zuhur yang kita tunaikan tadi, mudah-mudahan segala bentuk apa yang kita curahkan di hadapan Allah, pujian, sanjungan, ketaatan kita kepada Allah, insya Allah salat kita menjadi salat yang begitu nikmat untuk kita rasakan di alam barzah kita masing-masing. Dan setelah kita salat zuhur ini tidak langsung kita bergegas melakukan aktivitas lain, melainkan kita duduk bersimpuh di dalam rumah Allah untuk kita dalami kembali pemahaman kita tentang ajaran agama Islam. Kita ambil nilai keberkahan pada kegiatan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, hari yang lewat dan hari-hari yang akan datang, insya Allah amal soleh kita Allah jadikan amal soleh yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lestarikan iman Islam kita sampai kita dijemput oleh al-maut. Mudah-mudahan mati kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu sabda baginda Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul, yushiku ayyatiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum yawma idzin 'amiratun walakin kharabun minal huda atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan sabda ini sekaligus menjadi informasi dan kabar untuk para sahabat, yang kemudian sahabat sesungguhnya kehidupannya diberikan oleh Rasul untuk menjalankan nilai tabligh, amanah ilmiah, untuk menyampaikan apa saja yang disampaikan oleh Rasul diterima oleh telinga para sahabat. Sahabat berkewajiban untuk menyampaikan pada generasi berikutnya, tabi'in, tabi'in, sampai kepada kelompok manusia di akhir zaman. Kita yang saat ini sedang berada di dalam Masjid Jami' Al-Badr. Apa kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul katakan yushiku ayyatiya 'alan nasi zamanun. Kita interpreter secara bersahaja, secara bebas. Akan datang nanti satu era. Akan hadir nanti satu zaman. Zaman di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan ini sifat zaman yang sudah hancur, carut marut. Keadaan yang sulit untuk dikondisikan. Yang kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan datang nanti pada detik-detik sebelum Dajjal turun.
ke buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita sifati apabila sudah datang masa dan era serta zaman ini, 3 yang paling menonjol ciri dan tanda serta indikatornya. Yang pertama adalah la yabqa minal islami illa ismu. Tidaklah al-Islam yang dikenal sebagai satu ajaran berserah dirinya sang pemeluk ajaran tersebut dahulu adalah ajaran yang betul-betul diridhai oleh Allah, dan mereka semua yang mendapatkan jalan nikmat al-Islam betul diberikan oleh Allah nikmat yang begitu besar dari perjalanan dunianya sampai akhiratnya. Tapi nanti di akhir zaman nilai Islam itu hanya ada pada namanya saja. Islam tidak lagi bersemayam di dalam hati orang yang menganut ajaran agama Islam itu sendiri. Bahkan nilai-nilai Islam tidak terwujud dan tidak tercermin pada perilaku penganut ajaran agama Islam itu sendiri. Ini begitu menyayat hati. Namun apalah daya, Rasul yang menyampaikan. Peramalkah Rasul? Tidak. Rasul dukun. Jauh daripada kata dukun Rasul. Sebab apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul adalah wahyu ilahi. Sementara sumber dari pengetahuan itu adalah Allah. Allah yang akan memberikan berita dan juga kabar kepada Rasul. Bahkan melintas pada era yang Rasul sendiri tidak mengalaminya, tapi Rasul diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti satu zaman Islam itu hanya tinggal nama saja, kata Rasul. Kita lihat padahal al-Islam itu sendiri, setiap muslim umat Nabi, kita sholat Pak paling tidak 17 kali minta Islam. 17 kali kita, setiap sholat kita senantiasa minta, ya Allah, wujudkan pada keseharianku, kegiatanku, aktivitasku adalah cerminan daripada Islam. Dari mana Ustadz bisa mengatakan demikian? Kita minta pada suratul Fatihah ayat yang ke-6 itu, ihdinas siratal mustaqim. Mana ada solat yang tidak ada kita membaca suratul Fatihah. Fatihah merupakan rukun di dalam solat kita. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu artian yang sudah kita hafal semuanya. Namun jalan yang lurus ini apa artinya? Makna terdalamnya apa? Ini yang kadang-kadang kita hanya mengerti tentang terjemahan, tapi tidak kita lanjutkan pada majelis ilmu, mengambil, menyerap, mengadopsi apa penjelasan daripada ustadz-ustadz yang menguasai ilmu tafsir. Ternyata ayat ini diterjemahkan, dikuatkan dengan tafsiran pada ayat yang lain, suratul An'am ayat 153. Yang Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalan yang kalian minta, jalan yang kalian sebut jalan yang lurus, fattabi'u. Ini adalah dinul Islam. Ajaran agama Islamlah yang kita pinta kepada Allah di pagi harinya, siang harinya, petang harinya, sampai larut malam. Saya katakan tadi 17 kali kita minta dinul Islam kepada Allah. Itu kalau kita hanya melakukan ibadah sholat yang fardu saja. Belum lagi kalau kita tambahkan dengan hiasan-hiasan sunnah dalam keseharian kita. Duhanya, rawatibnya, dengan sholat tahajudnya, apapun ibadah sholat sunnah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setiap rakaat ada itu suratul Fatihah. Dan saat kita membacanya ada permohonan kita, request kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku minta jalan yang lurus, yang kau maksud itu adalah al-Islam. Jadikan aku pribadi seorang muslim. Sebagai seorang ayah, jadikan kami adalah orang-orang yang muslim sejati. Ayah yang muslim untuk anak-anak kita, suami yang muslim untuk istri kita. Jadikan kami anak-anak yang muslim daripada orang tua kita. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sampaikan dalam hadis ini, nanti di akhir zaman orang hidup tidak lagi terlihat apakah dia memiliki nilai Islam atau tidak. Tidak tercermin dari perbuatannya, ucapnya, sikapnya, gerak-geriknya, perjuangan dan pembelaannya, kemana arahnya. La haula wa la quwata illa billah. Justru sebaliknya,
Di ayat yang ke-7 pada suratul Fatihah kan Allah lanjutkan seperti apa sih jalan yang lurus, jalan Islam itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang dulu pernah ditampilkan, diberikan, dianugerahi oleh Allah. Pada kenikmatan jalan raya kehidupannya itu Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. 4 golongan, Pak. Siapa mereka orang-orang yang diberikan nikmat pada jalan raya kehidupannya? Alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. 4 golongan besar yang diberikan nikmat oleh Allah. Yaitu adalah mereka orang-orang yang diangkat oleh Allah sebagai nabi dan utusannya. Nabiyyin was-siddiqin. Orang besar itu adalah orang yang memiliki integritas yang tinggi. Ucapnya, sikapnya, perbuatannya sesuai dengan kenyataan yang ada pada hatinya. Jujur. Ya nggak gunakan prinsip kebohongan, tipu sana, tipu sini. Dia nggak dengan kedustaan. Tipu orang lain, bohongi diri sendiri. Itu bukan cerminan orang-orang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada, yang ketiga adalah mereka orang-orang yang mati di jalan Allah. Dalam rangka membela Allah, membela al-Islam, membela umat Islam, memperjuangkan nilai-nilai syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka saat meninggal dunia dikatakan oleh Allah dia dapatkan pahala syahidnya. Orang besar. Wassalihin. Orang yang memiliki nilai ketaatan tanpa batas. Dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, dia taat kepada Allah. Di keramaian, dia taat kepada Allah. Bahkan saat dia sunyi sendiri, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kampungnya dia taat, di kampung orang lain pun dia akan taat. Itu orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan mereka orang-orang yang dimurka oleh Allah dan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Fatihah lupa. Fatihah yang acap kali kita baca, setiap sholat pasti bertemu. Kalau kita tidak mampu memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suratul Fatihah kita, ia maklum apabila saat kita sholat nggak meresapi pada hati kita. Walhasil di awang-awang pikiran kita, sholat pikirkan ini, sholat pikirkan itu, sholat masuk ke dalam ranah ini, sholat masih memikirkan perkara itu. Apa sebabnya? Karena apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita, kita nggak berusaha untuk memberikan apresiasi dan penghayatan terhadap ucapan-ucapan kita. Itu dia masalahnya. Jangan salahkan otak dan pikiran kita yang katanya mengajak ini dan itu. Enggak, karena kita punya hati tidak mau mencermati apa sih yang kita baca. Saat kita sujud, saat kita duduk di antara 2 sujud. Ini Masya Allah. Kalau saya angkat tentang ibadah sholat kita, dari mulai akil balik sampai detik ini, bagaimana kualitas ibadah sholat kita. Hebat benar sholat. Makanya as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Bagaimana tidak duduk di antara 2 sujud saja. Ada 8 tarikan doa yang kita minta kepada Allah. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ampuni aku ya Allah, rahmati aku. Cukupilah semua kebutuhanku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, rizkikan aku. Nggak minta kepada yang lain rizki kita. Nggak bersandar dengan mbah anu, dukun anu, tidak. Soal kerjaan kita nggak bisa melihat siapa orang-orang yang iri dengki kepadaku sehingga ini jabatanku dari dulu begini-begini aja, mandak nggak dipromosikan dan lain-lain. Bukan perkara kita itu manusia, Allah yang memberikan settingnya untuk kita. Wahdini, berikan aku ya Allah hidayah, taufikmu. Wa'afini, berikan nilai sehat kepada kami ya Allah, sehat yang menunjang untuk nilai ibadah. Wa'fu anni, ampuni segala bentuk apa yang menjadi kesalahan kami. Indah benar Pak. Kalau kita duduk di antara 2 sujud, bukan hanya ucap, hanya kerja lisan tok ansih semata-mata saja. Tapi apa? Ini connect kepada hati kita. Kalau hati kita sudah connect, maaf, ruang sekecil apapun untuk kita memikirkan hal-hal yang di luar sholat tidak akan pernah mampu masuk, menerobos ke dalam. Insya Allah. Ayo kita kembali kepada Islam itu. Islamnya tidak bermasalah. Yang kadang-kadang itu adalah keliru muslimnya. Manusia yang menjadikan Islam itu sebagai ajaran agamanya. Aliran kepercayaannya itu adalah Islam. Makanya jangan salahkan Islamnya. Masa si Islam begitu? Dilihat orangnya yang memeluk ajaran agama Islam. Yang melakukan kesalahan adalah muslimnya.
Makanya saya senantiasa mengajak kepada para jamaah. Ini ilmu sosial, Pak. Pak, jamaah. Alhamdulillah. Bagi para jamaah yang cinta kepada majelis ilmu, gemar, getol orang Betawi bilang, kalau duduk dalam majelis-majelis kajian, perhatikan setiap tingkah laku kita, baik di lingkungan kantor kita maupun saat kita berada di lingkungan masyarakat kita, di gang rumah kita. Banyak orang yang melihat dan menilai bahwa kita adalah orang yang senang dengan majelis ilmu. Kita dekat dengan agama kita. Sholat 5 waktu kita nggak tertinggal di dalam masjid secara berjamaah. Sementara ada mata-mata masyarakat yang melihat kita dan menilai kita dari kejauhan tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Tapi saatnya kita melakukan satu kesalahan, kita melakukan satu tindakan kekeliruan saja, sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, wajar kita salah. Tapi maaf, bagaimana dampaknya di mata orang-orang yang tidak melakukan aktivitas seperti kita, dekat dengan ulama, hadir dalam majelis ilmu, memakmurkan rumah Allah, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan kantor kita. Saat orang melihat kita melakukan kesalahan, maka apa yang mereka testikan kepada kita? Apa yang menjadi komentar mereka? Tuh, lihat Haji Anu. Tuh, lihat Bapak Anu. Tuh, segitu aja dia udah ngajinya rajin banget. Sama ulama dekat. Tapi lihat ucapannya begitu. Lihat perilakunya begitu. Lihat tindak tanduknya seperti itu. Sampai sini tidak titik, masih koma. Dilanjutkan ucapannya. Masih mending gue. Nggak ngaji, nggak deket ulama, tapi ucapannya nggak jahat begitu. Persis kayak Pak Haji Anu itu. Ini seolah-olah seperti tabrir, justifikasi pembenaran bahwa lebih baik orang yang nggak ngaji. Lalu kemudian akhirnya akhlaknya masih tertuntun, terarah. Ketimbang orang yang ngaji, tapi senantiasa melakukan tindakan kekeliruan. Ini pemahaman yang salah. Sehingga orang sedikit demi sedikit akan meninggalkan tempat-tempat kebaikan. Bukan Islamnya yang salah tuh. Masih mending gue yang bukan Islam. Tapi nggak melakukan ini, nggak melakukan itu. Contoh lain, perempuan dengan himar atau kerudungnya dia tutup auratnya. Tapi perilakunya masih jauh daripada nilai-nilai Islam. Sementara ada perempuan yang tidak menggunakan jilbab. Saat perempuan yang tidak menggunakan jilbab ini melihat, memantau gerak-gerik orang yang dengan khimarnya dia tutup aurat, tapi perilakunya perilaku yang di luar daripada ajaran Islam, syariat Rasul. Saat dia melakukan kesalahan tuh kan, daripada jilbabi dulu itu dia punya kepala, mendingan jilbabkan dulu hatinya. Lebih baik saya tidak pakai jilbab, tapi perilaku saya tidak sama. Itu bukan apple to apple apabila kita ingin mengkiaskannya. Saat ada orang yang gunakan jilbab, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tanda checklist, sudah Anda menutup aurat. Dalam soal Anda menutup aurat, Anda sesuai dengan perintah dan juga ajaranku. Tapi saat Anda melakukan perkara yang salah, maka Anda salah. Sehingga orang yang nggak pakai jilbab melihatnya adalah percuma pakai jilbab juga. Tidak ada yang percuma. Di saat yang bersamaan ada orang yang mengatakan demikian, dia nggak pakai jilbab, dia nggak kerudungan, dia nggak menutup auratnya, salah dia 2 kali. La haula wala quwata illa billah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, saat kita dikenal orang yang dekat dengan agama kita, senang kita dengan majelis ilmu, di mana ada masjid, kita sambangi masjid, sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu di dalam masjid pula. Maka saat ada orang-orang yang sedang melihat kita tanpa kita sadari, maka nilai Islam itu tampilkan di atas wujud kehidupan kita. Itu maksud daripada kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. La haula wala quwata. Islamnya nggak salah. Islam nggak ada yang mengungguli, ini ajaran. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu pada posisi paling atas. Kedudukan yang paling unggul, tidak ada yang mampu mengunggulinya. Jangankan mengungguli, menyamaratakan daripada ajaran Islam pun tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Yang kadang muslim itu sendiri berperilaku seperti orang-orang yang 2 dikatakan oleh Allah, dimurka Allah oleh Allah dan disesatkan jalannya oleh Allah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, manil maghdub? Di dalam ayat Al-Quran suratul Fatihah pada penghujungnya,
Allah katakan ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka jalan orang-orang yang dimurka oleh Allah. Siapa mereka? Dijawab oleh Rasul, mereka adalah orang-orang Yahudi. Wa manid dhalin ya Rasulullah, dan siapa mereka orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya? Dijawab oleh Rasul, siapa? Humun Nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Tapi berapa banyak di antara kita ngaku Islam, pola pikir kita persis seperti orang Yahudi dan Nasrani. Ngaku Islam, dari kecil kami Islam Ustadz, ayah kami sudah haji, ibu kami ustazah di kampung kami, mana mungkin kami tidak Islam. Islam dibuktikan secara nyata dengan perilaku dan juga perbuatan seorang muslimnya, bukan dengan klaim pribadi lisannya, bukan dengan deklar di hadapan orang-orang banyaknya. Ngaku Islam tapi perilaku dan peribadatannya persis seperti orang-orang Nasrani. Ini awas nih, sebentar lagi kita akan memasuki satu hari dan pekan di mana banyaknya umat Islam menggugurkan nilai syahadatainnya. Ada satu perayaan, hari raya atau peribadatan agama lain yang kadang-kadang lisan ini masih saja mengucapkan ucapan-ucapan yang demikian, sehingga mengganggu benar nilai keimanan seseorang. Ustadz, apakah sampai sebegitunya dampak besarnya? Iya, ucapan itu akan menjadikan setiap orang itu dipertanyakan oleh Allah. Tidak ada lisan kita yang tidak akan ditanya. Setiap kata yang keluar, maka Allah akan meminta responsibility-nya, pertanggungan jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selamat Natal ya Mas, Merry Christmas ya Mas. Buya Hamka dengan mudahnya dan dengan lapangnya ia tinggalkan bangku MUI-nya ketika itu zaman Soekarno, hanya karena diminta untuk mengucapkan hari raya umat-umat lain. Tidak, saya katakan, tidak dikatakan oleh Buya Hamka. Kenapa? Nilai akidah itu adalah yang paling berharga di akhir zaman. Nilai istiqomah dalam tauhid la ilaha illallah. Sebab ada pembenaran saat kita mengucapkan hal yang demikian. Seolah-olah kita katakan, selamat betul atas akidah yang memang Anda anut. Betul Nabi Allah Isa itu adalah oknum anak Tuhan. Konsep dalam pertuhanan itu betul. Satu dilebur menjadi tiga, tiga menyatu pada satu. La haula wala quwata. Ini sulit untuk kita terima. Ustadz, kami di kantor begini, begitu, begini, begitu. Lakum dinukum waliyadin. Ini sudah masuk bilangan Desember. Betapa lagi kalau ada yang sampai masuk pada peribadatan orang-orang mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Islam hanya tinggal nama saja. Kita lihat sejarah. Spanyol, 850 tahun Spanyol. Muslimnya bercokol di atas. Sehingga nilai peradaban Islam tempo lalu pernah ada pada diri Spanyol. Sekarang Spanyol hanya tinggal nama saja. Tanya anak-anak kita. Nak, kenal negara Spanyol? Ada apa Spanyol? Dia jawab ada sepak bola Barcelonanya. Ada Real Madridnya yang dulu ada Cristiano Ronaldonya. Dulu ada Messi-nya. Dia nggak kenal itu. Spanyol tempo lalu Islamnya sangat kuat. Menduduki setiap segala bidang sektor kehidupan umat Islam tertata rapi di sana. Spanyol. Hanya tinggal kenangan Granada, terus El Hamra dan lain-lainnya. Hanya tinggal nama. Ini diprediksi oleh Rasul 1400 tahun yang lewat, 14 abad yang silam. Apa maksudnya? Nilai Islam yang kita anut wujudkan pada ciri dan tanda kemusliman kita. Identitas kemusliman kita itu senantiasa dipantau. Jangankan dari Allah, manusia saja sudah mampu menilai kita. La haula wala quwata illa billah. Wa la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Yang kedua, yang tinggal hanya nama dan juga lembarannya adalah Al-Quran di akhir zaman. Sebegitu banyaknya firman Allah yang Allah turunkan kepada baginda Rasul dan diperjuangkan oleh Nabi selama 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah, menerima ayat demi ayat, 6.666 ayat banyaknya, 30 juz banyaknya, 114 surah di dalam Al-Quran. Nanti di akhir zaman hanya tinggal lembarannya saja, hukumnya tidak dijalankan oleh muslimnya. Jangankan pengamalannya,
bacaannya pun sering terlewatkan pada waktu-waktu muslimnya. Nanti Ustadz, kita baca Al-Quran itu ada waktunya. Kapan Pak kita baca Al-Quran ada waktunya? Sebentar lagi, akhir Februari, jelang 1 Maret, kita sudah masuk bulan suci Ramadan besok ini. Baru kita habis-habisan baca Quran. Oh, nggak ada satu hadis pun yang menyatakan bacalah engkau Al-Quran ansih semata-mata di bulan Ramadan. Kata Rasul, nggak ada. Apalagi di Al-Qurannya itu sendiri nggak ada. Halyatut Tilawah fi Tajwidil Quran, nama kitabnya, dikarang oleh Syekh Aiman Rushdie. Dikatakan oleh pengarang Al-Wajibatul Khamsah. Ada 5 kepatutan umat Islam terhadap Al-Quran. Nggak kenal waktu. Kapan waktu kau diberikan oleh Allah usia, maka kepatutanmu terhadap Al-Quran nggak bisa dilepaskan dari 5. Apa saja? Pertama, bacanya. Baca banyak-banyak. Baca Quran di rumah, baca Quran di ruang kantor kita, baca Quran saat kita menunggu bis Transjakarta, saat kita berada di dalamnya, antri, capek letih, dalam keadaan kita berdiri, baca itu Al-Quran. Baik kita memegang mushafnya maupun dengan hafalan-hafalan pendek kita. Baca itu Al-Quran. Kalau sudah baca, tingkatan yang kedua, pelajari sehingga datang pemahaman. Sudah baca, pelajari. Duduk dalam majelis-majelis Quran, majelis yang membahas tentang tafsir Quran, pemahaman Quran. Kalau sampai tahun kita yang usia nisan saat ini 50 tahun, bacaan suratul Fatihah, Yasin yang populer di kita, kita pun nggak tahu apa arahnya. Allah berbicara tentang apa, pesan Allah pada surah ini apa. Itu namanya dalam keadaan stuck kita berislam. Setelah baca, pahami dengan kita mempelajarinya. Yang kedua, yang ketiga, hayati. Mudahnya orang setelah baca kemudian pelajari, baru muncul penghayatan. Kalau sudah muncul penghayatan di dalam hati kita, seperti tadi saya katakan, bacaan Quran kita, bacaan sholat kita, pahami dan hayati. Kalau sudah hayati, khusyuk dalam sholat kita. Nggak ada yang namanya kita mampir pikiran ini, pikiran itu di dalam sholat. Sehingga lupa bilangan rokaat kita. Berapa banyak muslim begitu demikian. La haula wa la quwata. Kalau sudah ada penghayatan pada diri kita terhadap ajaran agama Islam tertuang pada Al-Quran, maka mudah untuk mengamalkannya. Kalau sudah mengamalkan, yang kelima, mudah untuk kita dakwahkan. Gak ada rasa beban yang berat untuk kita dakwahkan. Apa sebabnya? Sudah merasuk pada sumsum tulang kehidupan kita. Al-Quran sudah kita amalkan satu demi satu pesan-pesan dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Rasul yang katakan nanti di akhir zaman Quran hanya tinggal lembaran-lembaran saja. Kita lihat di masjid-masjid kampung kita berapa banyak itu Quran sudah lusuh, dimakan rayap, isi kandungannya tidak digunakan sebagai guidance hidupnya seorang muslim. Padahal dalil ayat kita faham nih, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan seringkali kita mendengar imam-imam membaca syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Maka jalan raya kehidupan kita tuh adanya di Al-Quran. Biar jalan nggak kepentak sono kepentok sini, nggak pakai puter balik lagi, ikuti jalan raya kita itu, markanya itu guidance hidup kita, petunjuk kita. Dengan mudahnya sampean jalan ke satu tempat yang dituju tapi nggak ngerti di mana titiknya, mudah buka GPS. Tapi lagi ada masalah keluarga, lagi masalah rumah tangga, lagi ada masalah masyarakat, lagi ada masalah bangsa dan negara kita nggak buka GPS kita sebagai seorang muslim. Padahal ayat yang pertama pada suratul Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi. Ini kitab nggak ada kebimbangan di dalamnya. Isinya seluruhnya, konten dan substansinya adalah keyakinan seluruhnya. Tapi kita nggak ambil sebagai jalan solusi kita, jalan keluar kita dalam persoalan dan problematika kita. Ini salahnya muslim. Kita punya bukan nggak ada. Diperjuangkan oleh Rasul 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. 23 tahun Nabi terima ayat demi ayat sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang dilatar belakangi oleh kehidupan Rasul dan para sahabat. Begitu sudah terkumpul satu Quran penuh, umatnya nggak gunakan ini Al-Quran. Pantas Rasul katakan, la yabqa minal Qur'ani illa rasmu. Nanti di akhir zaman Quran hanya tinggal lembaran bacaannya aja, isi kandungannya pun tidak. Na'udzubillah min dzalik. Persiapkan dari sekarang baca Quran, Pak. Nanti di awal Maret begitu sudah masuk kita bulan suci Ramadan 2025,
Nggak kaget kita. Berlatihnya sekarang. Ramadan itu bukan pelatihan kita untuk baca Al-Quran, bukan. Ramadan itu sudah ajang kita untuk kontesnya dengan peserta Ramadan yang lain. Makanya pembiasaannya di bulan sekarang, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Belum masuk Ramadan, paling tidak pembiasaan itu sudah meresap pada hati kita. Dikit-dikit ntar langsung megang Quran lagi. Ada waktu istirahat, pegang Quran lagi, baca lagi. Ketimbang sudah seminggu kita di dalam bulan Ramadan lantaran nggak ada prepare-nya untuk menuju Ramadan. Akhirnya orang betul bilang kegok dia. Mau ngapain gue ya? Temen udah 1 kali khatam. Seminggu udah 1 kali khatam. Dia 1 pun ayat Al-Quran. Fatihah pun bahkan bacaan basmalah yang paling pertama pun belum dia ucapkan. Kenapa? Pembiasaannya tidak ada. Tanpa persiapan sesungguhnya kegagalan sedang menanti. La haula wa la quwata illa billah. Yang ketiga, pesan Rasul diwanti-wanti, diwaspadai oleh Nabi. Masajiduhum yauma idzin amiratun. Di akhir zaman nanti masjid semuanya mewah, megah. Bak kastilnya para raja-raja. Dan ini sudah berbukti para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya aman, nyaman untuk ibadah setiap muslim yang masuk di dalamnya. Setiap sudut ruangan ada air condition. Ada perangkat-perangkat yang membuat tambah lagi hidayah dan taufik Allah turun. Ajakan untuk kita baca Al-Quran ada di tempel-tempel. Jangan sampai kita gunakan air dengan tabdzir secara berlebihan sehingga mubadzir. Ada sudah perangkat-perangkatnya. Walakin kharabun minal huda, kata Nabi. Masjidnya Masya Allah mewah megah. Di atas tanah belasan hektaran bahkan itu masjid. Dibangun sampai ratusan miliar dari swadaya masyarakat atau dari orang pribadi. Tapi maaf, sejatinya masjid di zaman Rasul itu adalah menyebarluaskan nilai-nilai Islam. Tapi berapa banyak orang yang ibadah di dalam masjid tapi justru kosong melompong hatinya daripada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke masjid, dia sholat dengan kualitas sholatnya, dengan pemahaman bacaan dan gerakan sholat yang ia pahami. Begitu keluar dia masuk ke ruang kantornya sebagai seorang pejabat, dia tipu lagi rakyatnya dengan tanda tangannya. Dia buat lagi itu anggaran yang fiktif, padahal baru sholat dia. Sementara sholat itu adalah memiliki 2 fungsi, tanha anil fahsyai wal munkar. Dalil ayat cukup populer di antara kita. Sholat yang sejati itu mampu membendung hawa nafsu, ambisi manusia. Untuk apa? Tidak melakukan 2 hal, kemunkaran dan kekejian. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Mewah megah masjidnya sudah baik. Itu menjadi satu nilai kemajuan bagi umat Islam. Kepeduliannya terhadap masjid itu top. Tapi sejatinya masjid-masjid itu memberikan pencerdasan. Makanya saya agak heran kalau ada masjid dibuka pintu masjid hanya untuk sholat 5 waktu. Tidak ada kajian subuhnya, tidak ada kajian zuhurnya, tidak ada dibacakan dalil-dalil ayat atau hadis-hadis Rasul. Selesai kita melakukan ibadah sholat asarnya, maghribnya selesai, tutup lagi. Jelang isya baru buka lagi. Selesai sholat isya, peserta terakhir keluar dari sholat isya, dari ruangan tersebut, ditutup lagi masjidnya. Tidak memberikan nilai dampak hidayah dan juga taufik. Tidak dipanggil ustadz, narasumbernya, pematerinya, tidak dibuahkan itu yang namanya oleh-oleh. Setiap orang yang masuk ke dalam masjid berhak untuk membawa oleh-oleh dari dalam masjid. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tajdidul iman. Pembaharuan iman kita setiap kali masuk masjid itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada oleh-oleh dalam bentuk lain, enggak kita teng-teng, tapi masuk dalam resapan otak. Lalu kemudian sampai kita di rumah, kita share kepada Mah, tadi Ustadz di lingkungan kantor Papa bilangnya begini. Dek, Bang, ke anak-anaknya. Nggak boleh, tadi tuh Papa ngaji begitu. Itu dia. Ini yang menjadi masjid sebagai corong dakwah kegiatan umat Islam. Itu pula yang dilakukan oleh Rasul. Sehingga Rasul begitu sampai di kota Madinah, lepas letihnya Rasul. Perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah, peristiwa hijratun Nabi. Rasul tidak ambil waktu untuk istirahat, selonjoran bahasa kita.
Tapi Rasul langsung tunjuk di mana ada sebidang tanah yang belum ada bangunannya. Segera kita akan bangun masjid di situ. Sahabat bilang, ambil waktu rehat dulu ya Rasul. Besok ajalah, kalau nggak pekan depan. Kau baru berletih-letih, ratusan kilo dari Mekah ke Madinah. Belum lagi diintai, dikuntit, diincar oleh orang-orang yang mengejarmu di belakang dari kalangan kafir Quraisy Mekah. Ambil waktu istirahat. Tidak. Masjid memiliki peranan penting pada kehidupan umat Islam. Oleh karena kita nggak bisa berlama-lama hidup tanpa adanya masjid. Dibangun langsung hari itu juga oleh Rasulullah SAW. Terbangunlah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun langsung atas instruksi Nabi di kota Madinah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecenderungan untuk melakukan semua nilai-nilai Islam pada kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Al-Quran kita tidak tinggalkan. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan isi kandungan Al-Quran itulah yang menjelma pada kehidupan dan aktivitas hari-hari kita. Baik kita yang membuka usaha, kita yang kerja kantoran, kita sebagai seorang pribadi, ASN dan PNS paripurna. Dan kita juga menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, kita minta jelmaan isi kandungan Al-Quran betul-betul merasuk dan berikan pengaruh yang baik kepada hati dan juga kehidupan kita. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan acap kali kita masuk ke dalam masjid, masjid memberikan oleh-oleh hidayah untuk kita, orang-orang yang masuk dan menikmati, memakmurkan rumah Allah. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Barang-barang kita baca Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.